Students, apa kabar? Kali ini jumpa lagi dengan saya Miss Sumarina dalam video pembelajaran sains. Topik yang akan kita bahas untuk hari ini adalah tentang ekosistem. Diambil dari buku Hodder yang berbahasa Inggris. Ayo kita mulai sekarang ya. Habitat. Humans and other living things get their natural resources like soil and water from their environment. Artinya, manusia dan makhluk hidup lainnya mendapat sumber daya alam seperti tanah dan air dari lingkungannya. A habitat is a place where living things live. Habitat adalah tempat tinggal makhluk-makhluk hidup. Each habitat can be identified by conditions like the type of soil, climate, and other organisms or living things in the habitat. Artinya, setiap habitat bisa digolongkan sesuai kondisi, seperti jenis tanah, iklim, dan makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam habitat itu. Example, the habitat of tropical rainforest and the habitat of savanna. Contohnya, habitat hutan hujan tropis dan habitat padang rumput yang sangat luas. Halaman 137, kita kerjakan bersama-sama ya. Number 1, draw lines to match each animal to its habitat. Tariklah garis untuk menyesuaikan hewan dengan tempat tinggalnya, dengan habitatnya. Monkeys hidup di mana? Ya benar, di hutan-hutan ya, yang ada pohonnya, yaitu ada di mana? Foto. Camels tinggal di mana? Gurun pasir, yaitu di foto E. Rabbits di mana, students? Iya benar, di padang rumput ataupun semak-semak, yaitu di foto C ya. Penguins di daerah yang dingin yang bersalju, yaitu foto B. Dan lobster itu hidupnya di D ya, di lautan, di samudra. Sekarang kita kerjakan yang bagian 2. Where do the animals below live? Complete the table. Jadi di bawah ini ada tabel, ada soil tanah, water air, dan forest itu hutan. Kita sesuaikan nama-nama hewan yang ada di sebelah kiri ke habitatnya ya. Yang tinggal di soil, kita mulai dari yang di tanah, hidup di tanah, yaitu ada, ya benar, ada termites, ada rayap, kemudian ada ants, semut, kemudian ada beetles, kumbang, dan juga ada earthworms, cacing tanah. Nah, yang hidup di air, hewannya apa saja? Iya, ada squid, cumi-cumi, terus ada turtles ya, penyu, terus ada crabs, kepiting. Dan yang tinggal di forest, yang di hutan-hutan, itu ada tigers, cats, dan dogs. Ya. Draw a food chain for each group of organisms. The organisms are not in the correct order. Gambar rantai makanan untuk setiap grup makhluk hidup di bawah ini, susunannya itu masih salah ya. Buatlah kesusunan yang benar. Untuk gambar 1, ada tiger, harimau, ada shrub, ada deer. Shrub itu semak-semak, deer itu rusa. Susunannya itu bagaimana? Ya, tentu saja dimulai dari production ya. Production di sini adalah shrub, semak-semak. Kemudian shrub, semak-semak ini dimakan oleh deer, oleh rusa, dan rusa itu dimakan oleh tiger, harimau ya. Jadi ini adalah rantai makanan yang benar. Untuk nomor 2, ada aphid, ada leaf, ada ladybird. Aphid itu sejenis kumbang pengisap, terus leaf itu daun, dan ladybird itu juga sejenis kumbang. Yang pertama-tama, food chain-nya itu dimulai dari mana, students? Ya, dari produsen, yaitu leaf, dari daun,
Dan daun itu dimakan oleh aphid, ya. Sejenis kumbang pengisap, dan aphid itu dimakan oleh ladybird. Nah, ini adalah food chain yang benar urutannya. Halaman 141. Rainforest food chains, rantai makanan di hutan hujan tropis. Tropical rainforests are found close to the equator in Indonesia and other parts of the world. Hutan hujan tropis ini ditemukan di dekat ekuator di Indonesia dan ada di bagian-bagian dunia lainnya. They are hot, wet habitats. Habitatnya itu biasanya panas dan lembab. Temperatures are around 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, dan temperaturnya, suhunya itu antara 25 sampai 30 derajat Celsius. Yearly rainfall is usually between 1,500 mm and 2,500 mm. Dan curah hujan tahunannya itu biasanya antara 1.500 mm sampai 2.500 mm. Itu termasuk curah hujan yang sangat tinggi. Kemudian, this picture shows some of the plants and animals in the Amazon rainforest in South America. Dan foto di bawah ini menunjukkan tanaman-tanaman dan hewan yang bisa kamu temukan di Amerika Selatan, yaitu di hutan hujan tropis Amazon yang berada di Amerika Selatan. Kita mulai food chains-nya ya, rantai makanannya. Tentu saja berawal dari produsen. Di gambar ini produsennya adalah avocado tree dan fig tree. Masih ingat produsen itu apa? Ya, yaitu makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sementara hewan-hewan di sini termasuk konsumen karena tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oke, kita mulai ya. Nah, kita lihat mulai dari fig tree. Fig tree itu pohon ara. Pohon ara sebagai produsen dimakan oleh tapir sebagai konsumen pertama, dan tapir itu dimakan lagi oleh boa constrictor sebagai konsumen kedua. Dan tapir itu juga bisa dimakan oleh jaguar, ya. Kemudian fig tree dan avocado tree ini bisa juga dimakan oleh squirrel monkey sebagai konsumen pertama. Squirrel monkey itu bisa dimakan juga oleh happy eagle sebagai konsumen kedua, dan ini juga bisa dimakan oleh jaguar sebagai konsumen kedua. Predators and prey. Predators itu artinya hewan yang memangsa hewan lainnya. Sementara prey itu artinya hewan yang dimangsa. Nah, sekarang coba kita kerjakan bersama-sama ya. Blackbird. Blackbird itu gagak hitam. Gagak hitam memakan. Iya, benar, memakan earthworm, cacing tanah. Flamingo. Flamingo itu bangau. Bangau sebagai predator. Prey dari bangau itu adalah, mangsanya adalah, ya, shrimp. Cat. Kucing. Makanannya adalah, ya, ya, mouse. Lion as a predator sebagai pemangsa, dan mangsa dari lion adalah, ya, antelope. Lizard. Makanannya adalah, ya, fly, lalat. Halaman 143. Savanna food chains, rantai makanan savana. A savanna is tropical grassland. Savanna adalah sebuah padang rumput tropis. The largest area of savanna is found in Africa. Padang rumput tropis yang paling besar ditemukan di Afrika.
The weather is warm all year. Cuacanya itu hangat sepanjang tahun, with a dry season and a wet season, dengan adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. These are some plants and animals that live in the African savanna. Dan ini adalah tumbuhan dan hewan yang hidup di savana Afrika. Kita bisa lihat di sini ada lion, leopard, baboon, giraffe, impala, yaitu kijang Afrika, grasshopper, belalang. Dan ini adalah sebagai konsumen, dan sebagai produsen di sini ada grass, ada rumput, dan acacia tree, pohon akasia. Oke, kita coba mulai untuk food chains di savana ya, untuk rantai makanan di savana. Tentu saja kita mulai dari produsennya. Kita mulai dari pohon akasia. Pohon akasia dimakan oleh zirafa. Zirafa dimakan oleh singa. Untuk yang grass, untuk yang rumput, sebagai produsen, rumput dimakan oleh belalang, grasshopper. Belalang dimakan oleh baboon sebagai konsumen kedua, dan baboon dimakan oleh leopard sebagai konsumen ketiga. Rumput juga dimakan oleh impala. Impala dimakan oleh leopard. Dan impala juga dimakan oleh singa. Nah, itu adalah rantai makanan di padang rumput tropis. Halaman 147. Biotic and abiotic elements in the environment. Komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan. Number 1. Kita kerjakan bersama-sama ya. Sambil Miss terangkan, kita kerjakan. Biotic elements are plant elements in the environment and abiotic elements are non-living elements in the environment. Komponen biotik adalah titik-titik di sebuah lingkungan, dan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup di lingkungan itu. Jadi, jawabannya apa? Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup, yaitu living elements. Number 2. A blank is a place where living things live. Titik-titik merupakan tempat bagi makhluk hidup untuk tinggal. Jawabannya apa? Yes, a habitat. Number 3. Habitats can be identified by their. Habitat itu bisa digolongkan sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan kondisi-kondisinya, conditions. Number 4. Blank, weather conditions and other living things are the conditions that define habitats. Titik-titik, faktor cuaca dan makhluk hidup lainnya merupakan kondisi yang menentukan sebuah habitat. Jawabannya adalah yes, soil. Jadi soil, tanah, cuaca, dan makhluk hidup di sebuah lingkungan itu menentukan terjadinya sebuah habitat. Ya. Number 5. Natural blank are the materials living things get from their environment. Titik-titik alami adalah benda-benda yang diperoleh makhluk hidup dari lingkungannya, yaitu natural. Yes, natural resources, yaitu sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam adalah benda-benda yang diperoleh makhluk hidup dari lingkungannya, seperti air, matahari, ya. Number 6.
Many living organisms need blank as a safe place to live. Banyak makhluk hidup memerlukan apa sebagai tempat untuk melangsungkan hidupnya? Memerlukan shelter, tempat untuk berteduh, untuk melangsungkan hidupnya. Number 7, blank provide living things with fruit, leaves, and seeds to eat. Menyediakan buah, daun, dan biji untuk dikonsumsi makhluk hidup. Yaitu jawabannya adalah trees, pohon. Number 8, animals need food from their environment too. Artinya, hewan memerlukan makanan dari lingkungannya untuk to survive, untuk melangsungkan hidupnya. Number 9, carnivores eat meat and blank eat plants. Karnivora memakan daging dan memakan tumbuhan. Jawabannya adalah herbivores. Herbivora. Number 10, blank eat both meat and plants. Memakan daging dan juga memakan tumbuhan. Jawabannya adalah omnivores. Omnivora. 11, blank are producers that make their own food, but animals that get their food from eating plants and other animals are consumers. Disebut producer karena bisa membuat makanannya sendiri, tetapi hewan mendapatkan makanan dengan memakan tumbuhan dan hewan lainnya, dan mereka disebut consumer. Jadi isiannya ini adalah apa? Yang termasuk produsen yang bisa membuat makanannya sendiri. Jawabannya adalah plants, tumbuhan. Number 12, food blank show how animals in an environment get their food. Makanan menunjukkan bagaimana hewan di sebuah lingkungan dalam memperoleh makanannya. Food chains, rantai makan. Number 13, all food chains start with a. Semua rantai-rantai makanan itu bermula dari sebuah producer, dari produsen, yaitu dari makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Biasanya adalah tumbuhan, Number 14, tropical blank are hot and wet. Tropis itu panas dan lembab, yaitu rainforest, hutan hujan tropis, panas dan lembab. 15, blank hunt for food. Berburu untuk mencari makanan. Jawabannya adalah predators. Predators yaitu berburu makan. Number 16, food chains contain predators and blank. Artinya, rantai makanan terdiri dari predator dan Predator masih ingat, students? Predator adalah hewan yang memakan hewan lainnya sebagai makanan. Jadi, jawabannya apa? Jawabannya adalah prey. Prey itu artinya, masih ingat? Prey itu adalah hewan yang dimangsa atau yang dimakan oleh hewan lainnya sebagai makanan. 17, food blank are made up of different linked food chains. Makanan terdiri dari berbagai jenis rantai yang makanan yang saling berhubungan.
yaitu food. Yes, food webs. Jadi, jaring-jaring makanan itu terdiri dari berbagai macam rantai makanan yang saling berhubungan. Ya. 18. Food webs show how different animals in a habitat rely on each other for blank. Jaring-jaringan makanan, ya, jaring-jaring makanan menunjukkan hewan-hewan yang berbeda dalam satu habitat itu saling bergantung satu sama lain untuk apa? Ya, untuk makanannya, for food. Oke, students, pembelajaran hari ini sampai di sini. Semoga students bisa mengerti pelajaran yang diberikan oleh Miss hari ini ya. Oke, thank you dan bye-bye.